Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara sekalian terkasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan. Di malam hari ini kita dapat kembali bersama-sama akan mengikuti doa malam. Kita memuji muliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan. Kita percaya hanya Tuhanlah yang menjadi jawaban yang sejati, penolong yang sejati dalam kehidupan kita. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau beri kepada kami di malam hari ini Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang menyertai doa malam ini Tuhan, dari awal hingga akhirnya, membaharui setiap kami, mengingatkan kami terus akan kasih dan pertolongan-Mu yang nyata dalam hidup kami, dan Engkau yang terus menguatkan kami dalam melangkah dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita katakan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Dari awal kita katakan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kita katakan lagi Bapak Ibu, saat ku berjalan, amin Tuhan, kasih-Mu
Yesus, penolong yang setia. Hanya Yesus, penolong yang setia. Hanya Yesus, penolong yang setia. Kami bersyukur, kami menyembah-Mu Yesus. Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah. Engkau penolong dalam hidup kami, Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh baik Kau Yesus, Engkaulah segalanya dalam hidup kami, pengharapanku, penolongku, ya Allahku, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami menyembah-Mu Yesus. Kami menyembah Allah yang hidup. Haleluya. Ya lama ya lama ya lama syikra lama rama ya lama ramu. Ya lama ya lama rama ya lama rama ya lama syandera lama rama ya lama rama syikra lama rama ya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Ya lama rama lama rama ya lama rama syakara lama rama ya lama rama syikara lama rama. Ya lama rama ya lama rama ya lama rama rama lama rama rama lama ya lama rama syikara lama rama ya lama. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Hari lewat hari yang kami lalui Tuhan, Engkau selalu membuktikan Engkau yang mendengar setiap doa kami Tuhan. Bahkan hal-hal yang paling kecil pun Tuhan, Engkau memperhatikan Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan untuk setiap anugerah kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kiranya Engkau juga mengampuni kami Tuhan. Seringkali kami tidak melihat kebaikan-Mu itu Tuhan, karena seringkali terlalu biasa Tuhan, sehingga kami lewatkan Tuhan. Mari Tuhan, ajar kami selalu peka akan Engkau ya Roh Kudus, selalu melihat akan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ya Yesus. Pemeliharaan-Mu yang sempurna nyata dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan biarlah kami selalu Tuhan belajar mengerti ketika Engkau merencanakan yang terbaik Tuhan. Itu bukan karena kami memaksakan Tuhan waktu kami, tapi kami percaya pada ketepatan waktu-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Bila Kau izinkan
mengizinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Apapun yang menjadi persoalan pergumulan kita saat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita yang belum melihat jawaban doa dari Tuhan, kita yang masih mengharapkan pertolongan Tuhan, kita yang masih menunggu apa yang menjadi jawaban Tuhan dalam hidup kita, mari kembali kita diingatkan untuk kita percaya bahwa waktu Tuhan yang terbaik. Kenapa demikian? Karena kita percaya bahwa Tuhan merencanakan yang terbaik, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kehidupan kita. Dan mari kita belajar untuk mengerti waktu Tuhan, belajar untuk tidak putus asa, tetapi tetap berharap, tetap setia dalam pengiringan kita akan Tuhan, tetap semangat, tetap bergerak, tetap kita terus memuji, memuliakan, melayani Tuhan. Haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
kasih ya Allahku, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk setiap anugerah-Mu, kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk ketenangan, kesegaran, pembaharuan dalam hidup kami. Bapa, kami bawa setiap pergumulan anak-anak-Mu dalam tangan-Mu. Mereka yang ada di GPKH Wonosobo maupun yang mengikuti dalam doa malam ini dimanapun kami berada. Hamba-Mu berdoa yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam persoalan apapun Kau berikan jalan keluar ya Tuhan. Hamba berdoa Ibu Yuli di Tunggoro yang akan menghadapi proses sinar Tuhan. Engkau yang kiranya menolong Tuhan, memberikan kekuatan, pengharapan yang baru, memberikan selalu anugerah-Mu dalam kehidupan Ibu Yuli Tunggoro Tuhan. Kekuatan iman Tuhan untuk terus berharap hanya kepada-Mu ya Tuhan. Berdoa untuk setiap keluarga yang menunggu juga berikan kesehatan Tuhan, diberikan kesabaran ya Tuhan dalam menemani Ibu Yuli Tuhan. Berdoa untuk Ibu Aicun, Ibu Monding, juga untuk Ibu Tina Tuhan, Bapak Ibu Handoko, baik juga Ibu Bambang, Oma, Emak semua Tuhan, Saudara Agus Titus, dimanapun berada Tuhan yang selalu menolong, menilik Tuhan, mengingatkan akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berdoa untuk juga ya Tuhan anak-anak-Mu yang mencari pekerjaan, menanti pasangan hidup, bahkan mungkin menanti keturunan dan menanti jawaban yang daripada-Mu. Hamba-Mu berdoa biarlah Engkau yang buka jalan Tuhan, Engkau yang selalu menunjukkan kasih rahmat-Mu Tuhan dalam hidup setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau merencanakan yang terbaik sesuai dengan waktu-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan Tuhan keluarga pastori, ibu penasehat, anak, menantu, cucu dimanapun berada, diberikan selalu kekuatan iman, diberikan selalu ketangguhan, kecukupan ya Tuhan, kesabaran, kekuatan, kesehatan yang daripada-Mu dalam mengemban setiap tugas tanggung jawabnya Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk bangsa negara kami, Indonesia, kota kami, Kabupaten Wonosobo ini Tuhan. Engkau yang selalu memberikan hikmat roh takut akan Tuhan pada pemerintah dari tingkat pusat sampai daerah Tuhan di Wonosobo ini Tuhan. Diberikan hikmat yang daripada-Mu untuk dapat mengatur semuanya dengan baik Tuhan, menjalankan roda pemerintahan Tuhan dengan baik. Setiap anak-anak-Mu yang berada dalam struktur pemerintahan juga Engkau yang menolong Tuhan, baik mereka di kepegawaian Tuhan, di aparat keamanan maupun di bidang apapun. Tuhan yang selalu memberikan kekuatan untuk mereka menjadi terang, untuk mereka menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan buat setiap hamba-hamba-Mu, buat gereja-gereja-Mu Tuhan dimanapun berada, mereka yang mendapat kesulitan perizinan beribadah, mereka yang mendapat ancaman intimidasi, mereka yang mendapat berbagai macam perlakuan yang tidak nyaman Tuhan. Tuhan yang selalu membela Tuhan, Tuhan yang selalu melindungi, dan Engkau yang selalu membuka jalan bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kuatkan terus iman kami untuk terus kami setia pada-Mu Tuhan sampai pada akhirnya Tuhan. Setiap program yang ada di Gereja Pantai Kosta Gunung Hermon kami serahkan dalam tangan-Mu, baik untuk peremajaan sound system, baik untuk setiap program apapun Tuhan, Engkau yang menolong Tuhan. Semuanya Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Hamba juga berdoa untuk juga setiap kami yang mengikuti dari manapun Tuhan. Engkau yang tahu tiap permasalahan kami, biarlah Engkau yang selalu beserta kami yang merasa sendiri tidak punya siapa-siapa, kami yang merasa mungkin sudah putus asa dengan hidup kami, Engkau yang selalu memberikan penghiburan, kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan setiap kehidupan kami. Sebentar bila mana kami akan baca, renungkan firman-Mu, bukalah hati kami, pikiran kami, mampukan kami Roh Kudus mengerti isi hati-Mu,
dan kuatkan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Kami bersyukur, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan pada malam hari ini kita memasuki Mazmur yang ke-32. Di sana ada satu judul, pengampunan dan bimbingan Allah. Di Mazmur 32 ayat 1 dikatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagia setiap kita yang baca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Ada dua masalah mendasar yang dihadapi manusia dimanapun. Pertama, rasa bersalah akan masa lalu. Kedua, kecemasan akan masa depan. Mazmur 32 menghadapi keduanya secara langsung. Pertama, Allah menjanjikan pengampunannya. Mazmur ini dimulai dengan berkat, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Tapi bagaimana Allah bisa membebaskan pertanggungan jawab kita atas dosa-dosa kita dan malah mengampuninya? Rasul Paulus menjawab dengan mengutip dua ayat pertama Mazmur ini sebagai contoh dari perjanjian lama, bagaimana Allah membenarkan para pendosa melalui anugerah-Nya oleh iman, sama sekali lepas dari perbuatan baik manusia sendiri. Roma 4 ayat 6-8. Namun kita harus mengakui dosa-dosa kita. Allah tidak bisa mengampuni dosa kita kecuali kita mengakuinya. Daud melanjutkan dengan menggambarkan penderitaan orang yang tidak mau mengaku. Jauh sebelum istilah psikosomatik dikenal, Daud menceritakan bagaimana hati nurani yang tersiksa menimbulkan gejala fisik yang mengerikan. Mazmur 32 ayat 3-4. Kedua, Allah menjanjikan bimbingannya. 4 kali dalam ayat 8 Allah membuat janji yang sama. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Namun harus kita simak bahwa janji itu langsung diikuti sebuah larangan. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, di ayat yang ke-9. Allah berjanji akan membimbing kita, tetapi bukan seperti cara kita membimbing kuda atau bagal. Sebab kedua hewan itu tidak berakal budi, sedangkan manusia berakal budi. Bimbingan Tuhan dapat terjadi lewat setiap proses hidup kita. Dan kita melihat bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Karenanya ketika kita merasa hidup kita sedang diproses Tuhan, jangan mengabaikannya, tapi kita mengakui, oh ini sedang Tuhan proses hidup saya, supaya saya selalu mengandalkan Tuhan. Ketika ada dosa, saya mau bertobat, mengakuinya di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni. Demikian juga saya akan belajar untuk mengampuni sesama saya. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu, kiranya menjadi berkat untuk kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami baca, kami dengar, kami renungkan. Menolong kami untuk terus Tuhan berpegang hanya kepada firman-Mu. Engkaulah pengharapan kami yang teguh, gunung batu kami yang kuat Tuhan. Engkaulah pokok keselamatan dalam hidup kami. Dan ajar kami terus berjalan di dalam iman kami Tuhan, hanya bersama dengan Engkau. Sebentar kami akan akhiri doa malam ini, kami akan istirahat kiranya Engkau menyertai Tuhan. Kami dapat beristirahat dengan tenang. Besok kami dapat bangun dengan roh jiwa tubuh yang sehat untuk kembali memuliakan nama-Mu. Akhirnya kami akhiri doa malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.